Assalamualaikum semuanya, dimanapun kalian berada, kalian lagi nonton ditemenin sama Yayu ya. Terima kasih banyak loh udah klik videonya, semoga kita sehat selalu, dipermudahkan segala urusannya, serta dijauhkan dari mara bahaya. Oke lanjut, jadi sebelum kita mulai, tak bosan-bosan Mimin ingatkan kalau konten ini adalah full spoiler. Buat kalian yang luar biasa sekali malasnya buat nonton fullnya, yuk duduk manis sambil tiduran juga boleh, kita simak videonya. Oke, yuk gas. Kali ini kita akan bahas film yang berjudul The Favorite, dirilis tahun 2018, Amerika Serikat, yang disutradarai Yorgos Lanthimos. Film yang bergenre drama komedi bercerita tentang kehidupan seorang ratu bersama para pelayannya. Langsung saja kita masuk ke dalam film, kita melihat seorang ratu yang bernama Gwen berada di kamarnya untuk beristirahat saat selesai beraktivitas yang melelahkan. Ditemani pelayan setianya yang bernama Sarah, yang tak lain adalah sahabatnya sejak kecil. Gwen meminta Sarah untuk menyapa kelincinya, namun Sarah menolaknya meskipun Sarah mencintai sang ratu namun tidak untuk kelincinya. Di skin awal ini kita sudah diberitahu kalau ratu dan pelayannya memiliki hubungan pribadi. Lalu setelah itu kita melihat sang ratu memberikan hadiah kepada Sarah, sebuah miniatur istana di kamarnya. Sayangnya Sarah tidak menginginkan miniatur istana, dan tak lain dia menginginkan istana yang sesungguhnya. Di scene berikutnya kita melihat seorang wanita yang menaiki kereta kuda bernama Abigail, dan pada saat ia berada di kereta, Abigail mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, di mana Abigail menemui saudara sepupunya yang bernama Sarah sedang bekerja di istana, meminta belas kasihan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan setelah keluarganya bangkrut dan status bangsawannya hilang. Saat balapan bebek yang dilakukan para bangsawan, tiba-tiba Sarah yang datang langsung dihampiri oleh seorang pria yang bernama Harley, di mana sepertinya Harley bertentangan dengan Sarah. Harley berusaha menghentikan rencana Sarah karena mengingat kondisi keuangan kerajaan yang menipis. Kini Harley kembali menegur seorang perdana menteri yang bernama Godolphin, bertanya soal proposal perjanjian damai terhadap Prancis, dan lagi-lagi Sarah menentangnya. Di sisi lain, Abigail bersiap untuk bekerja. Entah kenapa salah satu pelayan yang lain mengerjainya seakan menolak menyukai keberadaan Abigail, sehingga menyebabkan tangannya melepuh. Abigail yang merasakan sakit di tangannya berusaha mencari obatnya sendiri di tengah hutan, hingga bertemu dengan pria yang bernama Samuel yang diam-diam memperhatikannya. Abigail yang tahu sang ratu sedang sakit, ia membawakan ramuan untuk kakinya. Abigail yang masuk secara diam-diam lalu mengoleskan obat tiba-tiba ketahuan oleh Sarah. Abigail yang berniat membantu sang ratu malah mendapatkan hukuman cambuk dari Sarah. Tiba-tiba sang ratu merasa lebih baik dan Sarah segera menemui Abigail kembali untuk berterima kasih atas ramuannya dan meminta membuatnya kembali dan mendapatkan hadiah kamar pribadinya sendiri. Kini Abigail menjadi pelayan Sarah, pergi bersama untuk bertemu Harley. Mewakili dari sang ratu yang tak dapat hadir, berpesan kalau mereka akan tetap berperang, naikkan harga pajak untuk keuangan kerajaan yang sedang menipis, dan Harley sangat menolak pernyataan dari Sarah. Di mana suami Sarah, Lord Marlborough, datang ke kamarnya. Sarah meminta untuk ditemani malam ini, malah ditolak oleh suaminya sendiri. Di sini kita melihat Sarah dan Abigail menembak burung. Abigail yang masih kaku saat memegang senjata dididik oleh Sarah untuk berlatih memegang sebuah senapan. Di malam hari semua orang bersiap melakukan pesta setelah kedatangannya sang ratu. Sarah pun meminta Samuel untuk menari bersamanya, dan sayangnya sang ratu tiba-tiba menghentikan acara itu dan tiba-tiba berbicara kepada Harley kalau sang ratu tidak akan menaikkan harga pajak kepada masyarakat dan segera ingin kembali ke kamar tidurnya. Ternyata sang ratu merasa cemburu terhadap Sarah yang menari bersama Samuel.
Sarah yang membawa sang ratu ke dalam kamar tidurnya tak menyadari Abigail juga berada di dalam sana. Mereka yang sedang bercumbu dilihat langsung oleh Abigail. Abigail yang merasa takut pun berusaha untuk keluar dari kamar secara diam-diam tanpa diketahui mereka berdua. Abigail yang berhasil keluar dihadang oleh Harley, di mana Harley meminta dirinya untuk mau bekerja sama agar sang ratu menolak untuk berperang dan membocorkan segala rencana Sarah terhadapnya. Sayangnya Sarah terlalu serakah yang menginginkan perang kembali untuk menghancurkan Perancis dan mengorbankan negaranya sendiri. Dan hal itulah yang ditolak oleh Harley. Sayangnya Abigail tetap setia kepada Sarah yang membuat Harley marah dan meninggalkannya begitu saja. Di mana sang ratu merasa bosan, tak ada yang menemaninya. Berusaha mencari Sarah, sayangnya Sarah tak ada di dalam kamarnya. Sang ratu yang merasa kesepian berusaha untuk mengakhiri hidupnya, dan Sarah yang mendapatkan perintah segera menyusul ke dalam kamar sang ratu. Akhirnya Sarah menarik sang ratu dan terjatuh di lantai. Sang ratu hanya ingin memiliki seseorang teman karena dia merasa bosan karena sendirian. Di mana Sarah tengah sibuk dalam urusan politiknya, ia mengirim Abigail untuk menemani sang ratu. Sayangnya, sang ratu menolak kedatangan Abigail, tapi Abigail berhasil mengambil hati sang ratu dengan mau bermain bersama para kelincinya. Yang tak lain, kelinci itu adalah sudah dianggap anaknya sendiri karena sang ratu sudah kehilangan ke-17 anaknya. Sebagai gantinya, ia memilih untuk merawat kelinci-kelinci itu. Di malam hari, Abigail didatangi Samuel atas suruhan Harley untuk mencari informasi. Sayangnya usaha mereka sia-sia dan kembali pergi meninggalkan Abigail. Seketika ia teringat dan merasa kehilangan semua anak-anaknya. Lalu Abigail berusaha menghibur sang ratu dan mengajaknya untuk menari. Sarah yang terlihat sedikit cemburu atas kedekatan mereka berdua dan mengajak Abigail untuk berlatih tembak kembali, dan skor dimenangkan oleh Abigail. Lalu seorang pelayan datang. Sarah yang ingin segera menemui sang ratu, namun sayangnya sang ratu sekarang ingin ditemani oleh Abigail. Seketika Sarah merasa sangat marah dan dibalut api cemburu. Keesokan harinya sang ratu tengah bersiap untuk pengumuman. Tiba-tiba Harley sedikit meminta perhatian sang ratu. Akhirnya Harley berhasil mengumumkan rencana agar sang ratu batal mengumumkan kenaikan pajak mereka. Ratu yang bingung harus berbicara apa, lebih memilih untuk berpura-pura pingsan. Lalu di part berikutnya, Abigail yang berada di tengah hutan sendirian dikejutkan dengan kehadiran Samuel, di mana mereka berdua berencana menikah karena sejak awal Samuel sudah jatuh cinta kepada Abigail. Kini Abigail berada di kamar sang ratu, mengikuti perintah Sarah agar menunggu kehadiran sang ratu setelah kembali dari urusan politiknya dan menemaninya beristirahat. Namun sayangnya Abigail malah ketiduran tanpa memakai sehelai baju pun. Sang ratu yang melihat Abigail langsung memintanya pergi dari kamarnya. Pada malam harinya Abigail dijemput untuk menemui sang ratu, dan rencana Abigail untuk mendapatkan perhatian sang ratu pun berhasil. Abigail diminta untuk memijat kaki sang ratu. Abigail pun langsung mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan perhatian lebih dari sang ratu dengan cara melayaninya secara batin. Sayangnya tiba-tiba Sarah datang ke kamar sang ratu saat Abigail tanpa memakai busana dan sudah tertidur bersama sang ratu di sampingnya. Seketika Sarah merasa telah dikhianati oleh Abigail dan cemburu terhadap sang ratu karena sudah merasa nyaman terhadap orang lain selain dirinya sendiri. Sarah yang kesal langsung memecat Abigail. Abigail yang tidak mau kembali hidup gelandangan berusaha melukai dirinya sendiri dengan mendatangi sang ratu agar mendapatkan simpati darinya.
Di part berikutnya, Sarah berusaha meyakinkan sang ratu atas Abigail karena sudah memecatnya. Sayangnya sang ratu membantah itu semua dan kini Abigail sudah diangkat menjadi pelayan pribadinya. Sarah tampak sangat kesal, namun sang ratu berkata kalau ia sudah nyaman bersama Abigail karena Abigail sangat pandai menjilat-jilati anu-anunya sang ratu. Sarah semakin terpukul karena sang ratu mulai menyampingkan dirinya dan lebih memilih Abigail daripada dirinya sendiri. Di saat sang ratu tengah mandi lumpur, Sarah kembali mendatangi mereka berdua, berusaha untuk mengambil perhatian sang ratu kembali. Dan dengan mudahnya Sarah berhasil mendapatkan perhatian sang ratu. I think people in court comment on. Really? I hope you have 3. You sent for Abigail. Di pagi hari, Abigail tengah melayani sang ratu, Sarah tiba-tiba datang kembali. Lalu Abigail menyiapkan teh yang telah ia campurkan sesuatu ke dalamnya. Tanpa curiga, Sarah yang tak tahu langsung menghabiskan semua teh itu tepat di hadapan mereka berdua dan segera pergi dengan kudanya. Di pertengahan jalan, Sarah mulai merasakan ada yang tidak baik setelah minum teh buatan Abigail. Sarah pun terjatuh dan terseret oleh kudanya sendiri, di mana Abigail menemui Harley yang tengah berpesta bersama teman-temannya untuk membicarakan tawaran Harley selama ini. Di part berikutnya, pada malam hari Sarah ditemukan oleh sepasang kekasih yang tengah berbuat mesum di hutan. Di pagi hari, Harley berjalan berdua sama sang ratu. Harley juga mengatakan kalau Samuel mencintai Abigail, namun sayangnya status mereka berdua berbeda. Harley meminta sang ratu untuk membantu Abigail agar mendapatkan status bangsawannya kembali. Di sisi lain, kita melihat Sarah yang sudah tersadar dengan wajah yang penuh luka, namun keadaannya belum memungkinkan untuk kembali. Di sisi lain, sang ratu juga mulai kehilangan Sarah dan memerintah semua orang untuk mencarinya. Selama kepergian Sarah pun membuat Abigail akhirnya menikah dengan Samuel atas restu dari sang ratu, dan Abigail kembali mendapatkan gelar bangsawannya. Dan mereka pun menghabiskan malam pertama mereka berdua. Dan kini Sarah telah pulih dan ternyata ia berada di rumah pelacuran di mana Godolphin datang untuk menyelamatkan dirinya. Dan Sarah pun datang kembali ke istana dan langsung menemui Abigail yang sudah memakai baju bangsawan. Dengan rasa kesal, Sarah langsung menampar Abigail. Dan betapa terkejutnya sang ratu saat melihat wajah Sarah yang sangat menyeramkan. Dan betapa terkejutnya Sarah mendapatkan berita kalau sang ratu telah melakukan rencana lain sesuai dengan keinginan Harley. Sarah berusaha untuk membujuk sang ratu kembali. Dan sayangnya sang ratu menolak karena wajah Sarah yang berubah menyeramkan. Keesokan harinya Sarah mendatangi sang ratu, mengingatkan kembali hubungan asmara mereka berdua saat sang ratu dulu sering mengirimkan surat cinta untuknya dan mengatakan kalau dia akan menyebarkan semua surat itu ke surat kabar. Semua ini Sarah lakukan sebagai ancaman untuk sang ratu agar sang ratu tetap menuruti permintaannya. Sarah yang merasa malu dan takut atas aibnya sendiri lebih memilih untuk membakar semua surat dari sang ratu dan percaya kalau sang ratu akan menuruti semua yang ia ucapkan. Sayangnya saat Sarah telah membakar semua surat itu, ia mendapatkan perintah kalau ia sudah dipecat oleh sang ratu dan diminta untuk mengembalikan kunci kamarnya. Sarah berusaha menemui sang ratu dan menjelaskan segalanya. Bahkan ia juga sudah mengatakan kalau semua surat juga sudah ia bakar. Dan sang ratu tetap tidak mau bertemu dengan Sarah karena rasa kecewanya karena Sarah sudah mengancam dan mempermalukan dirinya. Dan usaha Sarah pun gagal untuk membujuk sang ratu kembali. Dan tibalah hari pembentukan kabinet. Godolphin dipecat dari pemerintahan dan mengangkat Harley untuk menjadi menteri yang baru dan mengumumkan perdamaian dengan Prancis. Dan kini Abigail berhasil mendapatkan kamar Sarah dan Sarah pun segera pergi meninggalkan istana. Dengan berat hati, sang ratu melihat kepergian Sarah. Di sini berikutnya Abigail tengah berpesta dengan para bangsawan lainnya.
sambil merayakan kemenangan yang telah ia dapatkan, di mana tiba-tiba ia mendapatkan panggilan dari sang ratu, di mana sang ratu merasakan kesepian di dalam kamarnya, meminta agar Abigail kembali membersihkan kakinya. Sayangnya Abigail yang mabuk dan langsung tertidur, sehingga tak dapat melayani sang ratu malam ini. Di scene berikutnya, Godolphin menemui Sarah, membicarakan rencana politik mereka yang telah gagal, dan menyusun rencana agar sang ratu mau memanggil Sarah kembali ke dalam istana dengan cara menulis sebuah surat untuk sang ratu. Kini Sarah mulai menulis surat permintaan maafnya untuk sang ratu, berusaha merangkai kata-kata yang indah agar sang ratu senang mendengarkannya. Sang ratu pun kini mulai mencari-cari surat dari Sarah. Abigail yang mulai curiga berusaha menghentikan komunikasi mereka. Abigail yang terlebih dahulu mendapatkan surat dari Sarah langsung membakarnya tanpa memberitahu kepada sang ratu. Di tengah gundah gulana sang ratu, kini Abigail kembali menyampaikan berita buruk tentang masalah keuangan kerajaan, di mana uang dikirim dalam jumlah yang besar ke rekening Sarah dan tidak tahu uangnya untuk apa, sehingga uang dinyatakan menghilang. Seketika sang ratu pun merasa tidak percaya kalau Sarah sudah mengalihkan uang kerajaan atas namanya, sehingga sang ratu memberikan perintah untuk mengusir Sarah serta suaminya agar pergi dari Inggris. Keputusan sang ratu pun membuat dirinya semakin dilema. Saat sang ratu tersadar kala melihat anak-anak kelincinya diinjak oleh Abigail, dan ratu pun terlihat kesal terhadapnya, sehingga meminta Abigail untuk memijat kakinya kembali. Dan film pun berakhir ketika Abigail harus kembali melayani sang ratu secara batin. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai akhir. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan alangkah baiknya lagi kalau kalian menyaksikan filmnya secara utuh, agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Adapun pesan-pesan yang dapat Mimin pahami dimanapun posisimu pasti memiliki peran dan tugas masing-masing. Bila kamu ingin menjadi lebih baik, maka tinggallah di tempat yang baik. Dan bila kalian memiliki kesimpulan sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Wassalamualaikum.